Warga terlihat antusias menyambut presiden penuh histeris. Terlebih para warga berebutan saat pembagian baju yang dibagikan langsung oleh Jokowi dan Ibu Iriana. Hingga salah seorang warga mengalami pingsan di tengah kerumunan. Usai mengelilingi pasar tradisional Sila, Jokowi yang juga didampingi sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Barat meresmikan hunian tetap yang merupakan rumah relokasi banjir di Desa Tambe, Kecamatan Bolo. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan sertifikat rumah hunian tetap kepada 5 orang warga secara simbolis. Usai menyerahkan sertifikat secara simbolis, Presiden kembali membagikan baju kepada warga sebelum akhirnya bergegas menuju Kabupaten Sumbawa untuk kunjungan kerja meresmikan salah satu bendungan air di sana. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi soal seorang warga di Bima NTB pingsan saat melihat kunjungan kerja Presiden Jokowi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam ini. Sebanyak 242 orang imigran Rohingya yang terdampar di Aceh Besar dan Kabupaten Pidi masih bertahan di pengungsian seadanya. Para pengungsi sudah mulai terserang penyakit meski bantuan terus berdatangan. Pihak UNHCR hanya bisa menunggu kabar dari pemerintah pusat kapan mereka bisa direlokasi. Lalu bagaimana nasib ratusan imigran Rohingya di Indonesia? Saya Reinhard Sirait, inilah iNews Prime selengkapnya. Sekelompok supporter mencoreng nama Indonesia sebagai tuan rumah kala menjamu Thailand. Bus yang membawa skuad Thailand dilempari batu hingga rusak. Inilah video amatir ketika bus yang membawa skuad Thailand dihadang dan dilempari kelompok supporter Indonesia garis keras ketika memasuki kawasan Stadion Gelora Bung Karno Kamis sore. Momen ini direkam salah satu ofisial dari tim Thailand yang langsung mengunggahnya ke Twitter. Akibat penyerangan oleh sekelompok supporter, ada bagian kaca bus yang hampir pecah. Masuk, ada ultras, itu mobil digerupuin kan sama ultras, kita mobil digerupuin, tendangin, semua, sampai kacanya pecah. Ini bus pembawa pemain Thailand? Iya. Tadi dari arah mana bang? Mulai dikepung sama ultras? Pas di gerbang masuk sini, diserangnya pas mulai gerbang masuk sini? Ada ini nggak bang? Ada korban nggak tadi? Korban sih nggak ada. Tadi ini cuma samping aja yang kena. Ya, Oh ini bisa langsung mau dibawa? Ini sekarang mau dibawa kemana bisa? Bisa mau pulang tapi mau dibawa ke Polda dulu. Tadi sempat pada paniknya pemainnya? Semua panik, pada mau semua mau lari, sempat nggak mau tanding. Oh sempat nggak mau tanding? Ya, nggak mau turun, minta pulang lagi hotel. Polisi kini memburu pelempar batu yang merusak bus. Sementara penyerangan bus Thailand ini mendapat beragam respon dari warganet. Sepuluh rumah di Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat hingga menyebabkan seorang lansia tewas. Sepuluh rumah di kawasan padat penduduk Jalan Raja Wali 4 Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Petugas gabungan pemadam kebakaran dan relawan Kota Samarinda bahu-membahu memadamkan api yang melahap rumah warga yang mayoritas terbuat dari kayu. Dugaan sementara api berasal dari rumah industri pembuatan keripik singkong. Pada saat itu saya lagi bakar ikan di rumah situ. Ini kan rumah ibu saya yang di samping. Saya ke sini, belanya ada asap. Jadi kita menurunkan 4 posko. Karena apa? Karena daerah sini airnya sangat minim sekali dan gangnya sangat sempit sekali. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Desa Cempaka Mekar, Tagok Apu, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Warga yang berada di sekitar lokasi rumah terbakar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dijinakkan saat petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dan 2 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Seorang pemilik rumah bernama Imah berusia 83 tahun meninggal di lokasi kejadian. Jasad korban ditemukan petugas damkar tertimpa reruntuhan genteng. Pemirsa, musibah mobil tercebur ke laut di dermaga Pelabuhan Merak kembali terjadi. Kali ini truk pengangkut semen patah
as roda depan saat menuju lambung kapal hingga tercebur ke laut. Insiden mobil tercebur ke laut di dermaga Pelabuhan Merak, Banten kembali terjadi. Kali ini sebuah truk pengangkut semen patah as roda depan saat hendak memasuki lambung kapal. Truk ini sempat ditarik oleh kendaraan lainnya, namun karena roda depan tersangkut di pintu kapal, truk tidak bisa dievakuasi. Mobil truk akhirnya tercebur ke laut bersama dengan muatan semen yang diangkut. Namun evakuasi tidak berhasil karena ban mobil truk tersebut yang memuat semen itu tersangkut di ramdor, posisi sudah menggantung. Akhirnya pada pukul 22.38 truk tercebur ke laut. Peristiwa serupa beberapa waktu lalu juga pernah terjadi. Sebuah mobil tercebur ke laut saat hendak memasuki kapal feri. Saat itu, mobil minibus yang dikendarai sepasang suami istri akan masuk ke kapal Salem di dermaga 2 Pelabuhan Merak. Korban sempat terjebak di dalam mobil, namun kedua penumpang berhasil dievakuasi. Atas peristiwa ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan sempat meminta maaf. Saya atas nama pribadi dan atas nama kementerian, yang tentu ASDP adalah saudara saya, minta maaf atas kejadian itu. Tentu itu adalah suatu pelajaran yang paling berharga bagi kita untuk memanage lebih baik dari apa yang sudah ada. Selain meminta PT ASDP bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan menanggung biaya pengobatan korban, peristiwa ini juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pihak terkait. Kita ke informasi berikutnya. Kepergok saat beraksi, 2 pelaku curanmor nyaris tewas dihakimi massa. Kedua pelaku diselamatkan polisi dari amukan massa usai aksinya digagalkan warga di Jalan Gajah Mada, Medan. Inilah rekaman video milik warga yang sempat mengabadikan kejadian kedua pelaku pencurian motor di amuk warga yang geram. Warga terus memukuli pelaku. Anggota Polsek Medan Baru yang sedang berpatroli pun menyelamatkan pelaku dari amukan warga. Kejadian berawal saat kedua pelaku kepergok mencuri dan diteriaki korban. Keduanya pun sempat melarikan diri, namun naas keduanya ditangkap warga setelah dikejar warga dan juga korban. Kedua pelaku telah beraksi sebanyak 3 kali di kawasan Medan Baru, Medan Helvetia, dan kawasan Jalan Hamparan Perak, Deli Serdang. Modusnya adalah dengan cara membongkar pagar, kemudian masuk gemboknya dirusak, masuk ke dalam pagar dan rencananya mengambil sepeda motor. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita barang bukti 2 kunci letter T, sebuah senjata tajam, dan sebuah sepeda motor. Akibat perbuatannya, keduanya harus mendekam di sel tahanan dan dikenakan pasal 363 KUHP, ancaman di atas 5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang membebaskan artis Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Mendengar keputusan hakim, Nikita menangis histeris di persidangan. Artis Nikita Mirzani histeris usai mendengar keputusan Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten yang membebaskan dirinya atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nikita dibebaskan usai Dito Mahendra, saksi korban dari Jaksa Penuntut Umum yang juga pelapor, tidak hadir 4 kali di persidangan. Merujuk pasal 185 KUHP, keterangan saksi di persidangan merupakan alat bukti yang sah. Dengan tidak hadirnya Dito, maka jaksa tidak dapat membuktikan tuduhan terhadap Nikita yang dijerat kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE tersebut. Memang Dito telah melecehkan lembaga peradilan maupun lembaga adiaksa, sehingga majelis hakim mengambil keputusan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang juga telah memberi kesempatan jaksa untuk memanggil Dito Mahendro. Diduga Dito tidak pernah hadir di persidangan karena berada di luar negeri, namun alasan ini tidak diterima hakim.
Pemirsa, 57 imigran Rohingya masih bertahan di lokasi penampungan di Panti Tuna Sosial, Desa Ladong, pasca terdampar pada Minggu pagi yang lalu, menunggu relokasi. Sementara 185 imigran di Kabupaten Pidi juga masih menunggu upaya relokasi dari pemerintah pusat. 4 hari usai terdampar, 57 imigran Rohingya masih berada di penampungan sementara di rumah Panti Tuna Sosial Dinas Sosial Aceh, Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Sejumlah lembaga yang menangani kasus pengungsi internasional seperti UNHCR serta IOM mulai berdatangan untuk memberikan bantuan, perlindungan, serta pengawasan kepada imigran Rohingya tersebut. Selain di Aceh Besar, Senin sore 185 imigran Rohingya kembali terdampar di Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Kondisi pengungsi memprihatinkan karena banyak wanita dan anak-anak serta beberapa di antaranya mengalami gatal-gatal, diare, hingga demam. Sementara menurut perwakilan UNHCR, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait relokasi imigran. Karena pada saat ini kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang berada di Jakarta. Untuk saat ini, tim UNHCR sendiri sedang berkoordinasi juga baik di level lapangan maupun di level Jakarta. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah Aceh Besar, pemerintah Aceh, dan juga pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi Rohingya ke depannya itu akan seperti apa atau akan dipindahkan kemana. Karena wewenang dari penempatan pengungsi luar negeri tidak berada di UNHCR itu sendiri, namun berada di pemerintah. Saat ini total seluruh imigran Rohingya yang terdampar selama sepekan berjumlah 242 orang. 57 imigran Rohingya di Aceh Besar dan 185 orang di Kabupaten Pidi yang juga akan segera direlokasi sebelum awal Januari mendatang. DPR akan panggil BRIN dan BMKG terkait heboh beda prediksi cuaca ekstrim di masyarakat. Informasinya usai jeda berikut.